menindaklanjuti keluhan dan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Bukit Camang dan pembangunan gedung Holiday Inn di kawasan Bukit Randu, pemerintah Kota Bandar Lampung, melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Dinas Perumahan dan Permukiman, beserta Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan sidak ke lokasi pada Jumat, tanggal 8 April tahun 2022. Kita melihat merespon tanggapan dari keluhan masyarakat ya terhadap pembangunan Bukit Randu. Akhirnya kita diminta wali kota untuk tinjau ke lapangan. Nah, kita meninjau ini melihat daripada izin-izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tadi saya sampaikan tadi di ruangan tadi. Nah, benar nggak ini sesuai nggak pembangunan ini dengan yang dikeluarkan? Nah, setelah kita tinjau ini, melihat, kita evaluasi. Nanti timnya sudah melihat ke mana apa yang sudah dapat, nanti kita kaji apakah melanggar atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti keluar dengan apa masyarakat. Nanti kita masyarakat bisa tinjau. Kita mungkin saya panggil lurah atau camat, RT untuk mempelajari apa enggak ini keluhan yang keluhan masyarakat itu ada tidak gitu. Nah, sebenarnya mereka merasa warga sekitar sini terdekat. Nah, itu nanti kita padukan dengan hasil tinjauan ini, itu nanti kita evaluasi. Kalau untuk izin bangunan sendiri itu sudah lengkap tidak? Untuk izin pasti sudah lengkap, nggak mungkin akan bisa dibangun ya kalau belum ada lengkap. Sebab proses izin ini melalui tim TKPRD. Nah, TKPRD melibatkan dinas instansi terkait kan. Salah satu dinas tidak mengizinkan tidak akan keluar izin, gitu pastinya. Jadi nggak mungkin ini mereka akan bangun. Pak, kalau boleh tahu keluhan masyarakat itu apa sih, Pak? Air, ini rata-rata Bukit Randu dari dulu permasalahannya. Kalau nggak longsor, air, itu aja. Nah, tapi dulu saya pernah menghimbau kepada pihak ini kan untuk dapat mengantisipasi. Nah, makanya kita pembangunan Bukit Randu ini kan berkembang terus. Tapi kan mereka sudah punya perencanaan matang. Tapi kan kultur tanah ini kita kan sering berubah. Makanya harus dipantau terus. Makanya mereka mengajukan AMDAL ini, mulai infak segala macam. Makanya dibahas pengajuan ini kan tidak bisa terlepas dengan pemerintah daerah. Pasti setiap pembangunan harus izin. Nah, ini yang dibahas oleh tim TKPRD. Itu aja. Ya, kami menghimbau pada pihak manajemen Bukit Randu untuk kooperatif lah, koordinasi lah, baik dengan warga masyarakat sekitar yang telah terjalin selama ini ditingkatkan kembali gitu. Komunikasi terus harus dijalankan. Terus yang kedua, memperhatikan apa arahan daripada pemerintah daerah di samping melaksanakan aturan-aturan perundang-undangan berlaku. Ingin kaitannya ini kalau kita bicara undang-undang lingkungan hidup kan kita akan melibatkan semua pihak, maka kita harus jaga. Yang ketiga, saya berharap untuk Bukit Randu melakukan penghijauan untuk menjaga kultur tanah ini. Itu aja. Sementara itu, perwakilan manajemen Hotel Bukit Randu Raban mengatakan, dari manajemen terima kasih, kami sebenarnya berusaha merespon mungkin masalah waktu saja. Jadi keluhan-keluhan masyarakat yang sekitar dari yang pertama katakanlah dari yang disampaikan Pak Asisten 1 tadi masalah air, kita juga dari awal kita juga sudah merespon, termasuk yang di sebelah timur kita ada bantuan air bersih setiap hari. Itu kita ada keran yang sudah kita siapkan. Nah, itu ya itu ini salah satu respon. Kemudian juga di warga sekitar kita juga ada CSR yang sudah kita berikan rutin juga setiap bulan. Jadi ini salah satu respon kami dari manajemen terhadap masyarakat sekitar. Ya, jadi nah itu gambarannya seperti itu. Nah, kemudian arahan dari Pak Asisten tadi, terima kasih juga, nanti kita akan juga tidak lanjuti. Artinya termasuk lebih diperbanyak penghijauan. Walaupun sekarang di sini kita juga sudah lihat ada hujan-hujan, tapi ini diperbanyak, ini nanti kan kita lanjut. Jadi saya mungkin kalau untuk perizinannya sendiri Pak, yang bisa dijelaskan mungkin seperti apa Pak untuk kelengkapan perizinannya yang kita punya Pak? Ya. Baik, tentunya dari perizinan kami dari manajemen tentunya kalau memang tidak ada izin, prinsipnya kami mengikuti dan kami sudah siapkan arahan petunjuk dari pemerintah daerah, termasuk juga misalnya dari awal sekali kita memang tadi disampaikan adalah rapat BKPR dulu. Nah, ini rapat BKPR ini juga bukan rapat dinasnya tapi melibatkan masyarakat.
Kemudian juga AMDAL, kajian AMDAL itu bukan ujuk-ujuk datang bisa jadi, itu ada kajian teknis dan masyarakat juga ikut dilibatkan. Ya, dan ini memang kewenangannya ada di Dinas Lingkungan Hidup. Tapi prosesnya itu juga melibatkan masyarakat yang diundang, dan kami hanya sebagai pemerakarsa lah bahasanya seperti itu. Ada tim-tim yang sudah melakukan hal itu. Jadi kami dari manajemen tentunya taat dan patuh dengan aturan-aturan dari pemerintah daerah baik ke kota maupun provinsi. Kalau dari masyarakat nanti Pak, kalau untuk misalkan untuk melaporkan adanya keluhan-keluhan lain itu biar ini di mananya sih Pak, biar bisa langsung ditanggapi oleh pihak hotel sendiri Pak? Ya, kami terhadap masyarakat kita juga ada komite, maksudnya ada masyarakat yang di sekitar. Ini juga ada komite yang juga forum komunikasi Kebon Jeruk yang juga membantu pengawasan terhadap kita. Sehingga kalau ada keluhan masyarakat, mereka juga bisa menyampaikan ke kita. Kami juga mungkin tidak bisa mengontrol semua ya dari masyarakat. Sehingga kalau misalnya beliau sendiri ada masukan, kita insya Allah. Sejak tahun 2020 lalu, pembangunan di kawasan Bukit Randu telah menelan biaya sekitar 50 miliar rupiah dan pembangunan sudah mencapai 70%, serta gedung Holiday Inn ini dirancang tahan gempa. Dari Lampung Segalo, info untuk semua.